Teman-teman, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didi Pras. Nah, di depan saya sudah ada Rubik, bukan? Ini dia teman-teman. Kali ini kita akan membagikan tips ya untuk teman-teman yang belajar. Saya juga masih belajar. Untuk yang sudah expert dan sudah tahu, bisa kalian simak atau skip saja. Dan jika ada kesalahan atau mungkin ada poin yang terlewatkan, bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Oke, langsung saja. Hari ini saya akan membagikan tips ya. Kenapa sih kok pakai bohlam lampu membenerin atau servis televisi kok kebanyakan tuser itu pakai bohlam lampu ya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya. Sebenarnya untuk bohlam lampu ini juga bisa digunakan untuk servis power supply. Untuk servis power supply, bohlam ini sebenarnya untuk apa teman-teman? Nah, di sini saya akan membagikan trik atau tips ya, atau yang biasanya saya gunakan. Intinya pada dasarnya bohlam ini mengamankan atau sebagai sekring ya teman-teman, mengamankan apabila terjadi short pada bagian power supply terus dan juga blok horizontal di televisi ya teman-teman. Jadi supaya tidak merusak transistor horizontal dan juga transistor regulator, dan juga sebagai beban untuk memperbaiki atau mengecek tegangan B+ ya teman-teman. Terkadang ada beberapa televisi yang tidak digunakan beban dummy atau beban palsu, itu dia tidak menyala alias protek ya. Nah, yang pertama trik untuk memperbaiki power supply televisi ya, atau power supply di jenis power supply switching yang lain juga bisa, power supply komputer juga bisa. Dengan gejala kerusakan mati total alias ditancapkan ke listrik jeglek. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan bohlam ini sebagai antisipasi agar listrik rumah teman-teman tidak jeglek ya. Caranya dilewatkan di bagian sekring. Ini ada sekring, ini kalian lepas sekringnya. Di televisi di power supply komputer atau power supply switching juga ada sekringnya, kalian lepas, lalu kalian ganti ini ke sini ya, disolderkan dari bawahnya sini. Jadi diganti fungsi fuse-nya itu diganti dengan bohlam ini. Nah, klep di sini disolder di bawah seperti itu. Nah, jika terjadi konslet itu otomatis lampu ini akan menyala sangat terang sekali. Itu mengindikasikan bahwa rangkaian di bagian primernya masih konslet, entah itu dioda, entah itu transistor regulatornya, atau juga komponen IC yang berupa IC apa itu, yang ada FET dalam bentuk IC yang di dalamnya sudah ada osilator pembangkit pulsanya sekaligus ya, seperti Viper 12A dan sebagainya, dan masih banyak lagi ya untuk jenis-jenisnya. Itu daminya itu atau pengamannya itu ini. Jadi supaya kalian tidak habis sekring banyak, nanti kalau coba jebret sekringnya mati, pedot, ganti lagi, atau yang lebih parah listrik teman-teman jeglek, nanti capek ngebalikin keluar masuk. Nah, seperti itu untuk mengantisipasi bagian primer di power supply yang masih short, itu menggunakan ini dengan dipasang di bagian sekringnya ini. Nah, yang kedua, kita ke tahap kedua, yaitu sebagai penanda atau pencari tahu apakah flyback tersebut short atau tidak, dan juga sebagai beban di bagian horizontal ya. Nah, jika kasus flyback ini short ya, otomatis kan power supply akan drop karena di sini terjadi konslet dengan ground. Di outputnya sini itu 0 alias 0, atau tidak ada tegangannya, dan kalau dibiarkan bisa merusak bagian power supply. Itu kita cut atau kita track di bagian yang menuju ke beban flybacknya. Kita track teman-teman di sini, di bagian flyback ini di track supaya tidak terhubung dengan flyback ya. Ini jalur B+ dari sini, dari trafo, dioda, elko, terus langsung ke B+, ini kalian track, kalian lepas.
atau di-cut di bagian sini, dekat sini. Kalau ngetrek di sini jangan di sini teman-teman. Kalau di sini sama saja, enggak, jangan di setelah sebelum elko atau di sebelum dioda, jangan. Kalau bisa di yang masuk ke flipback ini, lalu kalian pasang secara seri ini apa itu bohlam ya. Jadi kalau ini metode cut, kita cut di bagian sini, ini putus ya jalurnya, itu kita langsung ini dari sini kita sambung menuju ke sini. Jadi kita pasangnya seperti ini dan sini ya. Nah seperti itu. Ini terputus ya, ini kan ada jalurnya ke sini, ini kita putus dulu. Nah jadi supaya kita mengetahui apakah flipback tersebut hadir, B+ tersebut hadir atau tidak, dinyalakan. Jika lampunya menyala terang, berarti bisa dipastikan flipback tersebut B+ tersebut menyala dan flipbacknya ada yang konslet atau di bagian horizontalnya masih ada yang konslet dan power supply-nya sehat. Tetapi jika di sini di-cut terus dipasangi bohlam seperti tadi, lampunya mati, berarti ya power supply-nya belum sehat, masih harus diperbaiki lagi. Seperti itu ya teman-teman, untuk mengetahui B+ itu masih keluar atau tidak dari bagian sekundernya sebelum ke beban pertama, yaitu flipback horizontal. Nah yang kedua kan tadi ya, untuk mengetahui apakah flipback ini sehat atau tidak. Yang kedua, jika flipback ini sehat atau lampu ini menyala ketika ini di-cut, kita sambung terus kita open di bagian kolektor sini. Yang ketiga ini cara yang ketiga ya, ada 3 ya. Kolektor ini kita lepas, kita tracking atau kita cut di bagian sini. Jadi pokoknya antara out horizontal yang ke kolektor atau output flipback yang menuju kolektor putus gitu aja. Mutusnya ya kalau bisa ya dekat dengan kaki transistor atau di track saja. Nah, untuk mempermudah percontohan ini kita cut di sini. Lalu kita kasih beban seperti ini, kita seri lagi. Ibaratnya ini kita kasih fuse seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Ini kan ada jalurnya. Ini kita potong serut gitu, kita potong jalur di situ. Di sini otomatis kan ini lewat sini baru ke kolektor. Nah, ketika ini dinyalakan kok sama masih mati atau B+-nya tidak hadir, itu berarti flipbacknya mati. Tetapi kalau flipback ini normal dan di sini lampunya menyala terang sekali, agak terang atau terang sekali, itu horizontalnya mungkin short teman-teman. Kalian cek ya, nanti untuk mengamankan horizontalnya supaya tidak jebol atau horizontal jebol mungkin, supaya tahu. Nah ketika kalau lampu tersebut nyala tapi redup, itu horizontal masih sehat atau siap digunakan. Tapi kalau di track terus dikasih beban lampu kok nyalanya terang sekali, terang benderang, itu menandakan ada yang short di bagian TR horizontal. Atau lain cerita ya, jika TR ini kalian putus semua, dilepas total, terus sini di bagian sini output trafo ini kalian langsung kasih beban ke ground. Itu untuk mengecek tegangan B+ nya, untuk mengecek flipbacknya normal atau tidak. Jika ini menyala sama terangnya yang ada di sini, flipback ini masih aman teman-teman. Nah jadi seperti itu dulu penjelasan singkat ini, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Intinya untuk pengaman aja supaya tidak merusak komponen-komponen yang lainnya ketika memperbaiki bagian horizontal dan juga power supply. Baiklah teman-teman, sekian dulu. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Semoga video ini bisa menjadi atau menjawab rasa penasaran teman-teman yang masih belajar, kenapa kok pakai bohlam sih untuk servis TV itu. Jadi ya seperti itu yang biasanya saya gunakan. Atau mungkin teman-teman punya referensi atau ilmu lain, silahkan kalian tambahkan di bawah ya. Ini belum, siapa tahu nanti ada info baru yang saya belum tahu dan bisa tahu. Oke, saya Didi Pras. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe kalian sangat berharga ya teman-teman. Terima kasih ya. Jangan lupa di like, syukur-syukur di share ke teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.